Sementara itu Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekati ibunya. Darmi berkata, "Bu, belikan kebutuhanku, karena sudah habis tolong belikan Bu, ibu kan baru saja mendapatkan uang dari hasil panen." Ibu Darmi menjawab, "Iya ibu belikan, tetapi kamu harus ikut dengan ibu ke pasar, agar ibu tidak salah pilih." Darmi menjawab, "Bagaimana ya, baiklah besok aku ikut." Akhirnya Darmi dengan hati terpaksa ikut pergi ke pasar. Darmi membawa payung agar tidak kepanasan. "Darmi, Bu, nanti jalannya jangan berdampingan, ibu di belakangku saja." Ibu mengerti kan? Ibu Darmi bertanya, "Kenapa harus di belakang?" Darmi menjawab, "Pokoknya ibu." Perkataan Darmi tak usah banyak tanya, pokoknya ibu harus berjalan di belakangku. Di dalam hati Darmi, ia sebenarnya ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Mereka berdua berjalan depan belakang, tiba-tiba di tengah jalan ada seorang perempuan yang merupakan teman Darmi. "Teman Darmi, hai, kau Darmi, kamu mau kemana?" Darmi menjawab, "Aku mau ke pasar." Teman Darmi heran, ia memandang perempuan yang ada di belakang Darmi. Teman Darmi bertanya, "Dia siapa Dar?" dengan heran. "Ibumu." Ya. Darmi yang tak ingin temannya tahu jika memang benar ibunya. Darmi segera menjawab, "Oh ini pembantuku, tentu saja bukan ibuku. Lihat dia, jelek dekil kotor kau bilang ibuku." Teman Darmi hanya menggelengkan kepala. Mendengar jawaban dari anaknya, ibu Darmi menjadi merasa sedih. Sang ibu hanya bisa menahan di dalam hati dengan rasa kecewa. Darmi dan ibu melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanannya Darmi bertemu dengan seorang laki-laki yang ternyata teman Darmi. Hai, Darmi kamu mau kemana?" Darmi menjawab, "Aku mau ke pasar." Laki-laki itu kembali bertanya, "Ngomong-ngomong siapa di belakangmu?" "Dia ibumu." Darmi langsung menjawab, "Bukan dia, bukan ibuku, tetapi pembantuku." Lagi-lagi ibu Darmi mendengar jawaban anaknya itu, sungguh, hati ibu Darmi semakin sedih melihat anaknya yang begitu tega, tak mau mengakui dirinya sebagai ibunya, hanya diakui sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga ibu Darmi berusaha menahannya di dalam hatinya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Sampailah Darmi dan ibunya di pasar. Saat mereka akan memasuki pasar lagi-lagi Darmi bertemu dengan seorang teman Darmi lagi. Temannya bertanya, "Kamu ke pasar bersama ibumu ya?" Darmi menjawab, "Jangan seenaknya aja bicara kamu. Masa orang seperti dia dibilang ibuku?" Teman Darmi berucap, "Apa benar, itu bukan ibumu atau kau tak mengakui itu adalah ibumu?" Darmi menjawab, "Sungguh terlalu, lihatlah aku, apa aku mirip dia? Dia dekil kotor jelek." Itu adalah pembantuku. Dengan perasaan malu dan tidak ingin temannya tahu bahwa memang benar ibunya. Ibu Darmi bertanya, "Nak, apakah kamu tidak mengakuiku aku sebagai ibumu? Kamu sudah mengabaikan ibumu sendiri dan mengatakan bahwa aku adalah pembantumu." Melihat kelakuan anaknya, ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dikatakan oleh anaknya. Ibu Darmi pun berdoa dalam hatinya, "Ya Tuhan kami, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong hukumlah anak hamba agar menjadi pelajaran baginya. Ya Tuhan kami." Setelah selesai berdoa kepada Sang Kuasa, ternyata doanya dikabulkan seketika dan tiba-tiba saja langit menjadi mendung, petir bergemuruh. Tiba-tiba Darmi menjerit, "Oh, ibu, kenapa aku? Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan? Tubuhku seperti berhenti, tolonglah aku ibu." "Kenapa aku?" ucap Darmi. Perlahan-lahan Darmi pun berubah menjadi batu ke semua tubuhnya. Ibunya menangis terisak-isak. Ibu Darmi berkata dengan penuh tangis, "Maafkan aku Nak,
ini semua karena perbuatan dirimu sendiri atas apa yang engkau perbuat terhadap ibumu ini. Darmi, ampun Bu, ampun Bu. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi pun menangis dan merintih kesakitan sambil meminta ampunan kepada ibunya. Sayang, semua sudah terjadi. Walau Darmi memohon kepada ibunya, Darmi pun tetap menjadi batu secara perlahan-lahan. Darmi harus menanggung hukuman atas perbuatannya karena durhaka terhadap ibunya yang sudah membesarkannya. Konon batu Darmi dipindahkan oleh orang-orang masyarakat sekitar dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang batu tersebut masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Menceritakan seorang gadis yang memiliki wajah cantik rupawan tetapi sangat durhaka pada ibunya, yang membuat sang ibu menjadi sakit hati sehingga mengutuk anaknya menjadi batu. Batu Menangis dapat dijumpai di Provinsi Seribu Sungai, atau dikenal dengan Kalimantan Barat. Letaknya di Desa Jabar yang masih di dalam wilayah Kecamatan Ela Hilir.